Tiga periode bukan untuk Jokowi. Jadi ada usulan, ada permintaan dari masyarakat bahwa presiden dirubah aturannya untuk menjadi tiga periode. Nah, dalam konteks ini nggak ada urusannya sama presiden yang sekarang. Ini urusan parlemen, tidak ada urusannya sama presiden. Ada opini mengangkat begitu tentang tiga periode, namun mindsetnya kenapa cuman masalah angka tiga? Kalau mau rubah semua dari segalanya, dari mindsetnya. Tiga periode, 5 tahun dan 5 tahun. Oke, ada usulan menjadi tiga, ya kan? Nah, kan tidak harus 5 tambah 5 menjadi 10 tahun. Dan di dalam tiga periode itu menjadi 5, 5, 5, 15 tahun. Nah, banyak yang protes, banyak yang komplain, ya memang terlampau panjang 15 tahun. Oleh karena itu rubahlah mindset. Kenapa tidak 4 kali 3 jadi 12 tahun, lumayan gitu, tidak terlampau lama. Nah, manfaat daripada 4 kali 3, 4 tahun dan 3 periode itu kan hasil daripada evaluasi selama ini kita sudah alami semenjak tahun 1998 reformasi. Bagaimana pernah ada perubahan menjadi dibatasi menjadi 2, 5 kali 2. Namun kan jadi begini, di dalam 5 tahun kepanjangan, 5 tahun lagi kepanjangan, banyak demo, banyak rekayasa, banyak ya di create begitu untuk mengejar atau mencapai daripada agendanya di dalam periode pertama. Terus mau di sini saja sudah sibuk untuk persiapan periode kedua dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau merubah ya merubah secara fundamental aja begitu ya, secara fundamennya aja begitu. Nah, apa keuntungan dari kalau 4 kali 3, 4 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Nah, dari hasil evaluasi maka dapat dikritisi di tahun pertamanya, 4 tahun pertama. Kalau memang nggak cocok nggak apa, kan langsung ketemu di pemilu lagi, ya kan? Di sini kaitannya kepada demo lah, protes sana sini lah. Nah, belum sempat protes, belum apa kan sudah ketemu pemilu. Jadi ini yang evaluasi inilah yang harus dicermati. Bahkan positifnya di sini. Jadi orang-orang tidak sibuk untuk menjatuhkan terus. Akhirnya kan udah nggak usah demo, nggak usah apa terlampau gonjang ganjingin karena kan sudah mau ketemu di pemilu untuk periode keduanya. Dalam konteks 4 tahun ke depannya lah. Kalau nggak suka kan langsung putus di sini oleh si sosoknya, siapa aja terserah sosoknya. Kan begitu cara melihatnya. Kalau bagus lagi, lanjut lagi pemilu selanjutnya untuk 4 tahun yang ketiga. Kan begitu, maka jumlahnya kan cuma 12 tahun. Nggak jauh dong sama 10 tahun gitu loh. Ya nggak? Malah jauh lebih banyak kesempatan dan lebih akurat mengevaluasinya, mengkritisinya, bahkan jauh lebih baik, lebih bagus. Kenapa kita bisa mengatakan lebih baik, lebih bagus? Kan sudah kita alamin tentang 5 tahun kali 2. Ya toh, 5 tahun kali 2 ya kayak begini. Gitu. Akhirnya sibuk ngurusin yang kayak gini-gini aja selama sepanjang 5 tahun, terus ketemu lagi di 5 tahun terakhir. Kan begitu terus gonjang-ganjingnya. Nah, kalau seandainya nanti jatuhnya 4 tahun kali 3, kan di sini adjusting. Periode pertamanya kan atur-atur posisi apa segala sambil menyiapkan batu-batu penjuru untuk agenda-agenda ke depan. Di sini dimulailah agenda si sang presiden itu. Ya kan? Nah, setelah itu ini baru meneruskan untuk memfinalisasi daripada agendanya. Jadi 3 periode 4 tahun kali 3 sangat ideal untuk negeri ini dan juga dinamika masyarakatnya sangat tertampung gitu loh. Hasil evaluasi ini ya memang bagus dirubah 3 periode, namun kalau 5 kali 3 memang terlampau panjang begitu, jadi 15 tahun. Jadi kan kalau 4 kali 3 nggak jauh tuh lihat
ya kan, cuman beda 2 tahun akhirnya totalnya, bila mana sosoknya hanya satu itu. Bahkan sosok ini kalau tidak cocok dengan negeri ini, tidak disukai oleh masyarakat banyak, atau para voternya kecewa, kan di tahun keempat udah putus dia, nggak mungkin dipilih lagi. Kan begitu cara melihatnya. Jangan mengacu dengan topik ini 3 periode dipersiapkan untuk seorang Jokowi. Nggak ada urusannya urusan begini. Besok-besok apakah beliau mau ikut lagi pilihan ketiga? Bisa saja beliau Jokowi tidak mau ikut, kan bisa saja, atau ikut tapi kalah. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita sudah menjalaninya 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, kalau ini berubah kan berarti 1 kali 4 tahun lagi cuman. Begitu loh. Nah, nanti setelah ini selesai kan dari perubahan amandemen undang-undang itu, maka barulah dimulai 4 kali 3 itu. Maka kalau sekarang dirubah undang-undangnya itu, maka kan dapatlah 4 tahun 1 kali ini. Jangan mengacu kepada Jokowinya, nggak ada urusannya sama Jokowinya gitu loh. Bisa saja besok beliau mau ikut, ya silahkan. Bisa saja dia kalah juga kok. Bisa juga saya nggak mau ikut ini pilihan ketiga, ya urusan dia juga. Jangan dikaitin gitu loh. Kita jangan terlampau stupid, terlampau sempit. Kita punya mindset dan wawasan di situ. Nah, dengan adanya ini semua perubahan, ini tripod goyang. Dengan adanya perubahan dunia politik, peta politik zaman sekarang berkaitan dengan dunia virtual, berbeda deh. Nggak bisa diperbandingkan tahun 2021 ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bahwa dunia virtual itu sudah menguasai dunia, bukan negeri ini saja. Oleh karena itu harus dipersiapkan lembaga survei. Lembaga survei nggak usah lebay-lebay deh, sok-sokan kayak membuat answer and question langsung kepada orangnya, nemuin di pinggir jalan, di pasar, di mall, di survei. Enggak lah, nggak usah bohong lah. Semua itu yang disurvei adalah virtual. Ya, virtual itu maksudnya profil sosial media gitu loh. Nah, nggak ada itu kaitan sama contreng, sama bodong atau enggak. Tidak ada profil sosial media di dunia ini yang bodong. Masa gara-gara pasang foto gambarnya manusia, kasih entah nomor angka-angka telepon siapa, alamat di mana, di provinsi mana, apa segala-gala, langsung kita udah anggap itu benar. Ya enggak gitu cara kerja. Semua kan ada salurannya, frekuensi daripada seluler phone. Jadi tidak ada yang namanya bodong. Itu juga buang itu mindset masalah bodong, badang bodong, salah itu. Ya, semuanya dapat terdeteksi. Ya, tracking ke belakangnya siapakah dia, di mana, letak geografisnya, posisinya gitu loh. Masa gara-gara dipasang foto hewan terus kita anggap dia bodong, atau kosongan fotonya terus kita langsung enggak. Yang terpenting di dalam dunia virtual apa yang disuarakan, opini apa yang dilemparkan ke tengah-tengah dunia virtual itu, postingannya. Itu yang kita cermati, bukannya profilnya. Salah itu ya. Nah, jadi ini yang mesti dibuat wadah lembaga ini. Nah, supaya kenapa? Jadi kita jujur. Jujur memang yang kita survei adalah profil sosial media. Nggak ada kaitan sama contreng, karena sesuatu topik opini yang viral itu bukan karena baik dan benar. Ya karena viral aja udah. Siapakah pelaku-pelaku yang membuat viral? Emangnya yang contreng semua apa? Kan tidak. Tapi topiknya yang penting kita cermati. Lah, oleh karena itu dengan adanya lembaga ini, lembaga survei virtual itu dapat menilai viral-viral yang mana yang pantas, yang layak dicermati, diawasi dan lain sebagainya. Lembaga survei virtual ini berkaitan langsung dengan semangat negara kita, dengan adanya divisi dari kepolisian tentang polisi siber kan bilangnya, ya kan? Di situ kaitannya. Tidak mungkin lembaga kepolisian menjadi narasumber di suatu media dari pihak kepolisian yang menerangkan tentang postingan materi postingan politik, materi postingan gunjingan, cibiran dan lain-lain sebagainya. Ya nggak mungkin dong. Mesti ada lembaga surveinya yang menggolong-golongkan
postingan manakah yang membahayakan negara, yang mengusik simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Jadi udah jujur aja, ndak usah bergaya-gaya harus face to face ketemu ditanya satu persatu. Berapa sih yang disurvei? Paling juga 500 orang, 1000 orang. Apakah mewakili? Tidak. Mewakili negeri ini enggak gitu. Dunia virtual betul-betul mewakili Nusantara. Karena dari seluruh penjuru dunia. Jadi gadget itu, HP itu betul-betul menjadi wadah suatu suara, ya, suatu pandangan, pendapat, opini menjadi wadah dari seluruh penjuru dunia. Terserah mau WNI yang di luar negeri mana, kan begitu wadah itu. Maka itu yang disurvei. Lihat positif negatifnya, lihat dampaknya. Nah, hal-hal uraian semacam itu yang dapat menyuarakan, mengangkatnya, bahkan mengusulkan kepada polisi siber dari lembaga survei virtual ini. Jadi nggak usah malu-malu. Memang selama ini suka menganggap gadget-gadget urusan internet itu urusan recehan lah, itu candaan. Enggak gitu zaman sekarang. 2021, besok ketemu 2024. Dunia lebih berubah lagi, betul-betul dunia virtual yang menguasai dunia real. Sekarang aja kan pada malu-malu ngutip-ngutip dari dunia virtual. Seluruh platform media, media nasional, media besar, media pribadi, media apa, kan ngutip sebetulnya, ngambil gitu based on, ya kan, sesuatu viral yang di dunia virtual diangkat ke dunia real gitu loh. Itu aja masih malu-malu ngambil kan. Nah udahlah, sekarang selesailah itu. Dunia sudah dikuasai oleh media virtual. Media virtual itulah yang disurvei, yang dilihat, dicermati, diamati atas dasar profil-profilnya itu. Entah itu profil media resmi kah, media abal-abal kah, dan lain sebagainya. Jangan lihat profilnya karena fotonya, gambarnya hewan, nggak ada tercantum alamat, tidak ada tercantum nomor telepon, terus kita anggap itu adalah profil bodong. Tidak ada yang bodong di dunia ini, ya. Jadi 3 periode bukan untuk Jokowi, bukan untuk semata-mata itu. Oleh karena itu perjuangkanlah 4 tahun kali 3 supaya tidak sempat lagi ada demo-demo, ada apa, dengan cara mengkritisi akhirnya larinya ke cibir, ke sinis, ke sentimen. Karena kenapa? Tahun keempat kan udah siap-siap lagi untuk periode keduanya. Tidak suka dengan sosok presidennya nanti, ya sudah pasti tidak dipilih, kan begitu saja, simple. Dan totalnya cuman 12 tahun, ya. 3 periode bukan untuk Jokowi. Saya cut dulu.